apa ya, pikirkan bersama untuk bagaimana konsep hak asasi manusia yang terdapat dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Supaya apa? Supaya tidak ada ketimpangan hak asasi manusia. Mengingat hak asasi manusia ialah hak dasar yang diberikan oleh Tuhan dan tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Artinya ada hak yang sudah melekat, ada hak asasi yang pemberian gitu, atau biasanya hak konstitusional dalam suatu negara. Oke, selain itu kajian ini juga menjadikan pokok ya, kita FDK yang sudah ingin berkolaborasi dengan UPSH, Unit Pengabdian Hukum Universitas Dana Badra, dalam konteks seminar maupun webinar yang akan dilaksanakan kemudian, sehingga ini kajiannya begitu. Oke, teman-teman yang saya hormati, ini saya sangat berterima kasih karena sudah hadir. Di sini ada Mas Arif Rahman. Halo Mas Arif Rahman. Apakah sudah Ya, Mas. mendengar? Ya, Mas Arif Rahman ini adalah pemateri narasumber yang akan menjelaskan tentang kajian kita nanti. Oke, tidak banyak-banyak yang bisa saya sampaikan. Langsung saja waktu dan tempat saya serahkan kepada Mas Arif Rahman. Monggo, Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat malam sahabat semua dari Fakultas Hukum Universitas Djana Badra. Terima kasih untuk Ketua FDK yang sudah menyelenggarakan acara ini, kegiatan ini sebagai kegiatan rutinan lah, bisa dikatakan rutinan dari forum diskusi konstitusi. Dan saya diberikan ini untuk menjadi pemantik. Saya pantik aja teman-teman ya. Nanti kita dialektika dan saya hanya menjelaskan secara umum terkait HAM dalam rancangan undang-undang hukum pidana, bagaimana dan seperti apa dalam perspektif hukum modern itu. Karena mengingat negara Indonesia adalah negara yang menggunakan perspektif ataupun pandangan hukum modern, bukan hukum bukan hukum klasik istilahnya. Nah, oke, saya mulai. Pertama, konsep HAM itu harus dipahami secara bersama. Hak asasi manusia itu tidak bisa dipahami secara sempit ataupun hanya dipahami bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang diberikan oleh Tuhan dan juga dan juga diberikan kewenangan oleh negara melalui legitimasi undang-undang ataupun konstitusi negara tersebut ataupun konstitusi negara Indonesia. Nah, yang perlu saya tekankan bahwa ada 3 kata di situ, nanti akan saya jabarkan beberapa persoalan yang menjadi bahan dialektika kita nanti. Yang pertama tentang hak. Jadi ada hak asasi dan manusia. Nah, yang perlu kita pahami di sini, apa sih itu hak? Jadi hak asasi dan manusia dia berbeda konsepnya. Hak adalah yang sudah kita miliki atau yang kita punyai. Nah, hak. Nah, misal hak asasi hak itu, misalnya teman-teman itu pernah mendengar hak natural rights, yaitu hak alamiah yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hak dan asasi dia adalah hal yang fundamental
Jadi hak ini dibatasi tergantung daripada asasinya hak tersebut. Jadi hak asasi. Hak itu yang misalnya nyawa, tubuh kita. Makanya dalam kaidah hukum itu HAM itu dia sifatnya asasi itu dia sifatnya absolut. Dia sifatnya absolut. Kenapa bersifat absolut? Dia tidak bisa diganggu gugat ataupun dibatasi oleh orang lain kecuali dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam negara tersebut. Nah, itu jadi asasi itu kenapa sih hukuman mati itu bertentangan dengan hak asasi manusia? Karena asasinya tersebut bersifat absolut yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, seperti nyawa, tubuh kita adalah otoritas kita. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau manusia, kalau dalam bahasa Arabnya dia dikategorikan dalam bahasa Indonesia itu manusia itu yaitu makhluk sosial yang makhluk biotik yang terus berkembang dan sifatnya dinamis dia. Nah, kenapa sih hak asasi manusia itu perlu dikaji lebih dalam? Nah, jangan sampai kita dimanapun tempat duduk kita, dimanapun kita berada, kita melihat kejadian ini, kejadian itu, kita langsung mengecam bahwa itu melanggar hak asasi manusia, melanggar hak asasi manusia. Nah, jadi itu mengapa harus ada kajian yang lebih komprehensif tentang hak asasi manusia agar kita tidak salah mengartikan atau menginterpretasikan hukum yang ada. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat ada kaidah hukum yang mengatur bahwa kebebasanku itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Itu kaidah hukum dalam kehidupan sosial. Jadi kebebasan kehidupan bertetangga, bermasyarakat dan bernegara itu diatur oleh kaidah hukum tersebut. Kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Nah, dalam Undang-Undang 1945 berbagai macam variasi yang dijelaskan tentang hak asasi manusia misalnya dalam pendidikan, dalam untuk fakir miskin dan untuk kesehatan beragama itu diatur, dilegitimasi oleh undang-undang tersebut terkait hak kita untuk memilih agama, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak fakir miskin yang menjadi tanggung jawabnya negara, dan hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Nah, kalau dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 itu dijelaskan lebih komprehensif lagi tentang hak asasi manusia. Hak apa aja? Hak kebebasan, hak kebebasan itu hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa. Nah, di sini nanti ada ini Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang hak asasi manusia yang mengatur lebih lanjut terkait Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 itu. Jadi maksudku penjabaran hak asasi manusia tersebut agar kita bisa sama-sama memahami supaya nanti ketika kita mengkaji polemik dalam rancangan undang-undang KUHP tersebut, kita tidak bingung memetakan oh ini yang melanggar HAM, oh ini yang tidak melanggarnya. Termasuk dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 itu tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dia tidak bisa dipisahkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Karena kemerdekaan menyampaikan pendapat itu dia berbicara hak. Dan Undang-Undang Nomor 39 itu adalah undang-undang yang melegitimasi tentang hak tersebut. Nah, sampai di situ bisa dipahami nggak teman-teman? Bisa lancar. Nah, oke, saya lanjut. Nah, dalam rancangan undang-undang hukum pidana ada 14 pasal yang menjadi kontroversial dan yang menjadi perbincangan
isu pokok perbincangan di kalangan kaum muda, kaum akademisi maupun rakyat masyarakat luas hari ini. Nah, 14 pasal tersebut termasuk salah satunya tentang kemerdekaan penyampaian pendapat yang aku maksudkan tadi, ataupun bisa dikatakan secara umum demonstrasi, tentang penghinaan presiden ataupun pejabat suatu negara, tentang penghinaan penodaan terhadap agama, tentang advokat, dan beberapa pasal-pasal lainnya yang menjadi polemik, termasuk fakir miskin ataupun gelandangan yang berada di pinggir jalan ataupun yang tidur sembarangan di pinggir jalan, teman-teman. Nah, itu mengapa aku menjelaskan sedikit tentang hak asasi manusia tadi yang berkaitan dengan hak-hak warga negara tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke persoalan pasal yang menjadi permasalahan tersebut, aku ingin menjelaskan begini. Kenapa hak asasi manusia itu harus dilihat dengan perspektif hukum modern? Karena kita dari forum kajian konstitusi, forum diskusi konstitusi, melihat bahwa penyusunan undang-undang ataupun rancangan undang-undang itu dia tidak memakai perspektif modern, dia tidak pernah memakai perspektif hukum modern, melainkan dia memakai perspektif hukum ataupun pemikiran klasik kalau namanya. Jadi pemikiran klasik itu ibaratnya fotokopi daripada undang-undang yang diberlakukan oleh kolonialisme Belanda. Jadi kalau dulu pertama kali KUHP itu dibuat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dibuat atas dasar menghindari penghinaan masyarakat terhadap Ratu Belanda. Nah, jadi masyarakat itu dilarang, dibatasi untuk menghina Ratu Belanda. Makanya Undang-Undang KUHP itu dibuat pas pertama kali pada saat aku lupa tahun berapa itu. Ada dalam bukunya, teman-teman bisa membuka buku dasar-dasar pokok-pokok hukum pidana karya Muhammad Yamin itu. Teman-teman bisa melihat membaca lebih komprehensif di situ. Nah, sedangkan sekarang kalau dulunya Belanda membuatkan undang-undang itu atas dasar kepentingan Ratu Belanda pada saat itu agar pribumi tidak menghina Ratu Belanda pada saat itu. Artinya pembatasan terhadap rakyat pribumi pada saat itu tidak bisa mengkritik Ratu Belanda pada saat itu. Nah, kalau kita analogikan dalam RKUHP tersebut, kalau kita bandingkan terhadap dalam pasal tentang penghinaan presiden itu, sama, pasal itu dibuat untuk membatasi kritikan kaum muda terhadap pejabat negara ataupun penguasa dalam suatu negara. Yang kedua, kenapa pemikiran klasik, kenapa undang-undang itu kami pandang penyusunan undang-undang itu dibuat ataupun disusun dengan perspektif klasik? Karena dalam perspektif klasik itu, hukum itu tidak dipandang sebagai dasar sebab akibat. Kasus itu tidak didasarkan pada sebab dan akibat, melainkan dilihat apa yang dilakukan. Jadi hukum klasik, dia berusaha mengobjektifkan pelaku tersebut. Jadi orang yang melakukan ini, dia tidak lagi subjek hukum, tapi berusaha mengobjekkan pelaku tersebut. Nah, yang dilihat, jadi dia tidak melihat dalam kondisi apa, misalnya ada salah seorang yang melakukan tindak pidana perampok, tindak pidana kejahatan. Pemikiran klasik, hukum klasik, dia tidak melihat dalam keadaan apa dia melakukan kejahatan tersebut. Dia dalam kondisi apa dia melakukan kejahatan tersebut. Dia tidak melihat di situ. Yang dilihat adalah apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Sehingga hukum, kalau aku pribadi katakan, hukum diinterpretasikan secara positivistik. Hukum dipahami diinterpretasikan secara positivistik. Dia tidak melihat sebab dan akibat, tapi langsung bagaimana mengeksekusi tentang kasus tersebut tanpa memperhatikan kondisi ataupun
keadaan pelaku tersebut, dan itu bertentangan dengan asas-asas hukum pidana yang ada. Contoh, asas legalitas. Dalam hukum acara pidananya bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah. Nah, itu jadi hukum klasik dia sangat bertentangan dengan perspektif modern tersebut. Nah, kalau dalam perspektif modern, dia harus mengkaji, seharusnya penyusunan undang-undang itu, teman-teman bisa melihat dalam tindak pidana khusus bukunya Mahrus Ali itu, dalam penyusunan undang-undang, para pembuat undang-undang harus melihat realita objektif yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya apa sih kebutuhan masyarakat? Hukum itu kan bersifat dinamis dia. Jadi berkembang seiring berkembangnya masyarakat. Nah, para pembuat hukum, para pembuat atau penyusun undang-undang, dia harus melihat perkembangan sosial dari skala ekonominya, kebiasaannya, dan apapun yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat, dia harus mengacu ke situ, bukan dalam perspektif seolah-olah bahwa hukum ini dijadikan untuk mengekang bagaimana kehidupan sosial bermasyarakat itu dibatasi tanpa ada argumentatif yang jelas. Nah, misalnya dalam tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, hukum modern dia akan mengacu kenapa sih orang-orang ini turun ke jalan sibuk aksi, apakah hanya aksi-aksi aja kerjaannya? Kenapa? Nah, artinya kalau tadi hukum klasik itu hanya berbicara akibat, maka hukum modern berbicara sebab akibat. Nah, misal demonstrasi, dia tidak dilakukan seenaknya aja. Jadi asal turun aja. Dia punya sebab akibat. Dia punya alasan yang otentik ketika mereka turun aksi ke jalan dan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, turun ke jalan itu atas adanya isu ataupun tindakan-tindakan pemerintah yang tidak memihak ataupun kontra demokrasi, dan membatasi ruang demokrasi untuk rakyat dan untuk kaum akademisi. Nah, misal pembuatan undang-undang RKUHP tidak melihat bagaimana kehidupan sosial masyarakat, tidak melihat bagaimana dunia pendidikan, bagaimana tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kebiasaan ataupun adat ataupun norma yang hidup dalam masyarakat itu. Nah, kenapa sih kitab undang-undang pidana kenapa harus berbicara tentang norma-norma yang hidup dalam masyarakat? Karena penyusunan undang-undang itu dia harus mengacu kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Misal yang aku sebutkan tadi tentang hak asasi manusia, ada norma yang harus dipatuhi dalam kehidupan masyarakat ini. Dalam kehidupan masyarakat, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan itu berkaitan dengan hak asasi manusia. Contoh aborsi ataupun orang yang pacaran, tentang kumpul kebo. Nah, kumpul kebo ini salah satu pasal yang menjadi polemik dalam RKUHP itu. Dalam undang-undang, dalam perspektif modern, hukum modern, orang yang melakukan kumpul kebo itu, dia harus dilihat sebab dan akibat, dan tindak pidana ataupun deliknya itu, dia adalah delik aduan, bukan delik biasa dia. Jadi bedakan teman-teman, kejahatan yang bersifat kriminalitas ataupun kumpul kebo ataupun orang yang pacaran lalu tidur dalam satu kamar, laki-laki dan perempuan tidur dalam satu kamar, itu harus dibedakan bagaimana mekanisme
kalau istilahnya hukum formil ya, bagaimana mekanisme penyelesaian tindakan tersebut. Kalau orang yang kumpul kebo diatur dalam undang-undang, aku lupa 194 kayaknya, teman-teman nanti bisa di-share ya, nanti bisa di-searching di Google. Orang yang melakukan kumpul kebo itu sebenarnya negara tidak boleh ikut campur tangan selagi delik itu tidak diadukan oleh orang tua ataupun pihak-pihak terkait. Dia harus lewat aduan, itu namanya delik aduan. Tidak ada pidana ataupun proses oleh negara tanpa ada aduan oleh orang-orang yang aku sebutkan tadi, anak, orang tua, dan beserta keluarganya. Maka negara memberikan legalitas terhadap adat atau hukum agamanya, mengembalikan mereka berdua untuk diproses secara agama, dan bagaimana mekanisme agamanya itu diberikan legalitas oleh negara untuk mengurus mereka yang melakukan kumpul kebo ini. Berbeda dengan tindakan kriminalitas tentang kejahatan, perampokan, pembunuhan, itu namanya delik umum, delik biasa dia. Siapapun bisa melaporkan tentang kejahatan itu. Nah, dan hari ini rancangan RUU KUHP itu atau rancangan undang-undang pidana itu, dia bertentangan dengan norma-norma ataupun hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dia bertentangan beberapa polemik yang aku sebutkan tadi. Nah, terus yang kedua aku lupa teman-teman, yang keberapa ini. Terus masalah gelandangan, dalam RUU KUHP pun itu diatur masalah gelandangan itu. Nah, yang tadi kita sebutkan dalam Undang-Undang 1945 itu, anak-anak dia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, fakir miskin ini masih tentang Undang-Undang 1945 tentang hak asasi manusia ya, teman-teman, bisa di-searching. Nah, fakir miskin itu di bawah naungan negara, ditanggung oleh negara. Fakir miskin itu ditanggung oleh negara. Nah, dalam RUU KUHP, rancangan undang-undang rancangan kitab undang-undang hukum pidana diatur pasal yang mendiskriminasi tentang gelandangan, yang dimana berbunyi bahwa negara berusaha meniadakan gelandangan ataupun orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap di jalan karena menganggap orang-orang itu tidak berkepentingan di jalanan dan akan menghambat aktivitas masyarakat lain dan akan membuat kemacetan itu masif di jalanan. Nah, itu argumentatifnya. Aku mengatakan itu sangat bertentangan. Kalau kita logikakan, di jalanan itu adalah pekerjaan tetap mereka karena negara tidak mampu melegitimasi atau untuk menanggung hidup mereka. Itu adalah ulah negara. Harusnya fakir miskin itu di bawah naungan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 itu. Tapi realita negara malah membuatkan rancangan undang-undang yang mendiskriminasi mereka. Itu sangat luar biasa, dan ini pasal-pasal yang aku sebutkan tentang rancangan tersebut itu sangat bertentangan dengan konsep hak asasi manusia dalam negara Indonesia. Nah, mungkin itu dulu teman-teman, bisa kalau ada sanggahan silakan. Mungkin itu dulu dari aku, kita bisa diskusikan lebih panjang nanti. Terima kasih teman-teman. Kembali ke moderator. Baik, Arif Rahman, ya. Tadi sudah ada pemaparan dari mulai hak asasi manusia sendiri yang berasal dari Tuhan dan bagaimana kebijakan pemerintah, terus juga bagaimana sih kok bisa masyarakat turun ke jalan, itu merupakan penyebab daripada kebijakan yang tidak relevan itu dalam masyarakat menurut Mas Arif tadi. Yang yang poin-poin yang bisa saya tangkap tadi, adanya unsur suatu privat ya, ranah privat yang diikuti atau diurusi oleh pemerintah gitu.
dan ada bahkan gelandangan yang sudah jelas-jelas ada dalam undang-undang dipelihara oleh negara, ini seolah-olah ditiadakan begitu. Oke, terus tadi Mas Rahman saya mau ini sedikit ya, mau ada sanggahan sedikit mengenai pasal tentang apa itu namanya? Kumpul kebo ya, kumpul kebo. Nah, kumpul Silakan, Mas. kebo itu pasal 415 ya? 415 ya? Pasal Iya, iya. 415 itu persetubuhan antara yang sudah suami dan istri gitu ya. Yang sudah mempunyai suami istri, Oh iya, saya hidup lupa bersama jelaskan itu, Mas. Silakan, Mas. di luar perkawinan nanti terancam pidana 6 bulan. Gitu. Terus ini tadi ada setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Ini dulu ya, tak jelaskan dulu ya berdasarkan searching atau pidana denda paling banyak kategori 2. Terus ada lagi di dalam ancaman pidana tadi, kalau jika para pelaku ialah hubungan sedarah gitu, bisa 12 tahun penjara. Nah ini juga polemik ya, Mas Arief dan kawan-kawan. Misalnya kumpul kebo ini kan suatu apa ya, norma gitu ya, norma dalam masyarakat yang dilanggar. Mungkin kalau saya nggak terlalu banyak karena moderator juga, saya ke-floor-kan juga ke teman-teman dan juga Mas Arief gitu loh untuk menanggapi. Monggo, monggo teman-teman jika ada yang menanggapi langsung aja open mic. Monggo silakan silakan. Aku izin menambahkan dikit, Mas ya, dikit supaya tidak terjadi salah paham Ya ya, silakan tentang silakan. kumpul kebo tadi. Jadi tindak pidana, misalnya yang termasuk tindak pidana itu adalah ketika salah seorang dari yang kedua laki-laki dan perempuan itu adalah ketika mereka mempunyai istri ataupun suami. Nah, dalam undang-undang perkawinan itu, ketika laki-laki sudah beristri dan perempuan sudah bersuami, mereka melakukan hubungan perselingkuhan, maka dia dikenakan tindak pidana, dikatakan sebagai tindak pidana. Karena cuma tindak pidana tersebut masuk ke delik aduan. Seperti yang aku katakan tadi, bisa diadukan oleh istri, anak, ataupun suami dan anak. Nah, ada juga meskipun salah satunya belum menikah dan salah satunya menikah, itu tetap masuk kategori perselingkuhan. Dia tetap masuk di pidana karena merugikan orang lain dan mendiskriminasi ataupun selingkuh, istilahnya mencurangi, istilahnya dicurangi, salah satunya merasa dicurangi. Nah, itu jadi prosesnya, deliknya, dia harus dia tidak boleh diatur secara umum, dia bukan delik biasa, tapi delik aduan. Ada pihak-pihak terkait yang berhak melaporkan dan ada pihak-pihak juga yang berhak mengadukan kasus tersebut. Nah, itu sebenarnya itu bagus dalam kalau dalam undang-undang pernikahan itu diatur juga secara komprehensif. Cuman yang lebih pokok pembahasan kita adalah bagaimana tentang polemik RUU KUHP dalam perspektif hukum hak asasi manusia tersebut. Nah, terima kasih moderator, saya kembalikan. Baik, Mas Arif Rahman ya. Itu tadi dari Mas Arif Rahman tambahannya. Bagaimana tanggapannya teman-teman? Atau mau dilanjut?
Oh iya, tadi ini juga dalam rangka kajian hak asasi manusia dalam RKUHP itu menanggapi juga, kita akan juga mengadakan seminar ya, dengan tema atau judulnya yang masih progres ini, urgensi pengesahan RKUHP dalam konteks pembatasan hak asasi manusia. Jadi, teman-teman, di dalam RKUHP yang akan disahkan kemudian itu ada pembatasan hak asasi manusia. Mungkin itu saja, langsung dilanjutkan sama Sarif untuk dijelaskan gitu ya. Monggo silakan. Ya, silakan Mas Sarif Rahman. Mikrofonnya dinyalakan. Halo Mas Arif Rahman. Mikrofonnya belum nyala. Oke, mungkin sedikit tak lanjut ya, teman-teman. Ini oke, Mas Arif Rahman masih ini ya, menyambungkan kembali dia. Eh, Mohon ditunggu, teman-teman. Oke, tadi tak flashback sedikit ya, ada yang baru masuk gitu. Kita ini lagi kajian hak asasi manusia dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oke. Mas Arief mungkin sudah terhubung. Halo. Arif Rahman sudah terhubung. Ya Mas, sudah. Tadi saya diusir tadi. Oke. Udah, Tadi Mas. gini Mas. Terakhir tadi atau mau diulang lagi atau mau langsung dijelaskan? Saya nggak dengar tadi, Mas. Oke, saya ulangi lagi ya, bahwa kita itu membahas kajian hak asasi manusia dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga menanggapi kita akan mengadakan seminar yang soon kita akan laksanakan dengan judul dan tema yaitu urgensi pengesahan RKUHP dalam konteks pembatasan hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia ini di dalam rancangan terbarunya itu memiliki polemik gitu loh. Artinya ada pembatasan-pembatasan tertentu. Nah, ini nanti yang akan disampaikan lagi atau diteruskan oleh Mas Arif Rahman gitu, yang sebelumnya saya flashback dulu. Di sini itu ada 14 isu krusial dalam rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diantaranya yaitu yang pertama, penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Yang kedua, contempt of court, yaitu perbuatan yang merendahkan martabat di pengadilan. Ya, kita tahu sendiri, misalnya pengadilan itu harkat dan martabatnya sangat tinggi, sehingga kita bahkan membuat gaduh saja tidak boleh dan punyai rule aturan juga, aturan main dalam pengadilan gitu. Terus nomor 3 ini, menyatakan diri dapat melakukan tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib. Ya, buat teman-teman yang memiliki kekuatan gaib, ya waspadalah, karena di dalam isu ini dia masuk dalam kategori tindak pidana ya. Mbah-mbah dukun itu kena pidana Anda. Selanjutnya ada dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin. Ini seperti ilegal begitu ya. Selanjutnya nomor 5, unggas yang merusak kebun yang ditaburi benih. Ini juga sedikit nggak masuk akal ya, karena kita itu nggak bisa mengkontrol unggas, tapi bisa mensekatnya atau ngandangin unggas itu bisa, tapi kalau untuk stop jangan makan benih tetangga itu tidak bisa. Terus saya lanjutkan aja. Nomor 6, advokat yang curang dalam melakukan pekerjaannya.
nomor 7 penganiayaan hewan, nomor 8 penodaan agama, nomor 9 kontrasepsi, menunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan pada anak gitu. Ada tanda kutipnya ini, pada anak. Terus nomor 10 itu perzinahan, yang mungkin sudah kita bahas tadi. Yang nomor 11 itu kohabitasi atau orang yang melakukan hidup bersama suami istri di luar perkawinan. Ya, ini sangat berbeda ketika di Jepang. Ya, makanya Anda kalau ke Jepang bisa melakukan hidup dengan orang lain tanpa adanya eh, apa ya, hukuman maksudnya, karena berbeda hukumnya begitu. Terus nomor 12 penggelandangan yang sudah kita sedikit ini ya, sedikit flashback bahwa di sini dulunya itu dalam pasal 505 ayat 1 KUHP diatur barang siapa bergelandangan tanpa mempunyai mata pencaharian diancam karena telah melakukan penggelandangan dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan. Nah, ini juga agak berbandingan sama kita kalau bilang di Amerika, karena di Amerika itu banyak sekali homeless dan pemerintah justru menyediakan tempat atau mes untuk menginap gitu kan. Ini jadi polemik. Oke, saya lanjutkan aja biar enggak kelamaan. Ke-13 itu aborsi, dan yang terakhir itu marital rape atau pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, atau kita bisa bilang incest atau semacamnya itu. Mungkin itu nanti bisa selanjutnya bisa dijelaskan lebih rinci oleh Mas Arif Rahman. Silahkan, Mas. Ya, terima kasih, Mas Dimas. Enak ya, mending hidup di Jepang aja ya. Bagi peminat selingkuh. Perlu ini, teman-teman, saya lupa tadi mengenai konsep HAM itu. Sebenarnya mau dibuatkan closing sebenarnya. Cuma gak apa-apa. Supaya pembukaan dialektika kita. Jadi, saya seperti yang sudah saya jelaskan, dasar-dasar dari pengertian hak asasi manusia tadi, saya lanjutkan. Jadi harus dibedakan apa sih, bagaimana sih HAM itu. Jadi apakah ketika sesama rakyat ribut ataupun berkelahi ataupun terjadi pembunuhan sesama rakyat, apakah itu bisa dikatakan pelanggaran HAM? Nah, kalau iya, apa argumentatif ilmiahnya? Kalau tidak, pertanyaannya pun sama. Nah, kalau dalam pandanganku, kawan-kawan bisa ini cek dalam bukunya Busri, tentang pernyataan John Locke itu, filsuf dari Inggris, bisa dilihat. Jadi kenapa dalam kehidupan sosial masyarakat, ketika salah seorang ataupun masyarakat itu mengganggu kehidupan masyarakat lain, itu diatur dalam undang-undang itu, narasinya ataupun redaksinya begini. Barang siapa yang membuat kebisingan, barang siapa yang membuat orang lain tidak nyaman, barang siapa yang membuat orang lain ini. Sebenarnya kaidah hukum yang aku sebutkan tadi tentang kebebasanku yang dibatasi oleh kebebasan orang lain, itu kaidah hukum yang mengacu bagaimana norma-norma yang hidup dalam masyarakat itu harus ditaati. Nah, dan itu bukan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang dimaksudkan dalam undang-undang itu yang aku sebutkan tentang Undang-Undang 1945, 39, terus Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Nah, jadi misalnya gini, ketika pemerintahan seperti ini, seperti RUU KUHP ataupun pembatasan ruang demokrasi, itu adalah pelanggaran hak, pelanggaran HAM. Pembungkaman ruang demokrasi itu adalah pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hak. Kenapa melanggar HAM? Karena
penyampaian pendapat di muka umum itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tersebut. Nah, itu adalah hak bagi demonstrasi ataupun para aktivis yang turun ke jalan. Nah, ketika negara merampas hak milik ataupun haknya, misal tindak pidana itu adalah perampasan hak kemerdekaan, teman-teman. Perlu dipahami, tindak pidana itu adalah perampasan hak kemerdekaan yang dilakukan oleh negara terhadap pelaku kejahatan. Nah, perampasan kemerdekaan itu yang dulunya saya bebas melakukan kejahatan, selain daripada kejahatan hidup sosial dan lain sebagainya. Ketika saya melakukan kejahatan, lalu saya ditangkap oleh pihak kepolisian, maka kemerdekaan saya untuk dalam kehidupan sosial itu udah dirampas oleh negara. Nah, tapi perampasan itu dengan alasan dalam buku teori hukum pidana itu, perampasan kemerdekaan itu bertujuan bagaimana mengubah pribadi agar saya tidak melakukan kejahatan seperti yang saya lakukan, seperti kasus yang dulu seperti itu. Jadi harus dibedakan. Baru dikatakan pelanggaran HAM itu negara mendiskriminasi rakyat, negara melakukan tindakan yang tidak yang mendiskriminasi rakyat, negara membungkam ruang demokrasi rakyat, negara merampas hak-hak miliknya rakyat. Jadi itu pelanggaran HAM yang dimaksud itu. Negara sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Nah, lalu bagaimana ketika terjadi pembunuhan antara sesama rakyat, misalnya Mas Dimas membunuh Mas Romli ataupun Mas Anggit, apakah itu dikatakan sebagai pelanggaran HAM? Tidak. Itu dikatakan apakah itu disebut sebagai pelanggaran HAM? Tidak. Kenapa? Padahal Mas Dimas ini sudah merenggut nyawa orang lain, nyawanya Mas Romli, sudah merenggut hak hidupnya Mas Romli, sudah merenggut hak kebebasannya Mas Romli. Itu asasinya Mas Romli. Ternyata negara tidak memandangnya, tidak. Itu dipandang sebagai suatu kejahatan. Mas Dimas membunuh Mas Romli itu tidak dikatakan pelanggaran HAM, tapi dikatakan kejahatan pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan. Nah, saya lanjut argumentasi dari Mas Dimas tadi mengenai aborsi dan lain sebagainya. Aborsi, kalau kita melihat dalam undang-undang kesehatan, itu diatur, teman-teman. Bisa di-searching dalam undang-undang kesehatan itu. Sebelum RUU KUHP ini dirancang, aborsi sudah diatur dalam undang-undang kesehatan, bisa di-share, saya lupa pasalnya berapa. Aborsi itu bisa dilakukan dalam dua hal, dua keadaan, ataupun dengan dua alasan. Yang pertama darurat medis, yang kedua yang ingin melakukan aborsi ini adalah korban pemerkosaan. Bisa melakukan aborsi. Itu alasan-alasan yang bisa menghilangkan delik pidana tersebut. Karena alasan itu bisa masuk ke kategori pembatalan misalnya. Pembatalan pidana kalau istilahnya. Nah, aborsi, apakah ketika perempuan itu ingin melakukan aborsi lalu negara menentang tindakan itu, apakah itu bertentangan dengan hak asasi manusia? Jelas bertentangan. Kenapa? Karena aborsi itu adalah haknya perempuan ini, dan negara datang lalu ingin mengatur dan merampas haknya seseorang tersebut. Dan itu diatur juga dalam KUHP itu, rancangan RUU KUHP tersebut. Tapi harus disadari bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Apapun, jadi kalau konsep dasarnya hukum itu bersifat memaksa dan hukum itu bersifat mengikat. Artinya segala tindakan itu harus mengacu bagaimana norma-norma ataupun hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh perempuan itu aborsi
tanpa alasan-alasan yang saya sebutkan tadi. Nah, yang kedua masalah apa lagi tadi, Mas Dimas? Setelah aborsi ya? Apa tadi? Saya lupa tadi. Tentang ini ya, Incest itu loh, Mas. Kayak hubungan kohabitasi ya? kohabitasi. Kohabitasi ya. Kohabitasi ataupun seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kohabitasi itu artinya seorang tentang kasus perselingkuhan seseorang yang sudah menikah dan laki-laki yang sudah menikah dan perempuan yang sudah menikah melakukan hubungan tanpa pengetahuan ataupun mencoba mencurangi istri sah ataupun suami sahnya, seperti dan itu adalah delik pidana, diatur. Nah, mengenai apa lagi tadi, Mas? Incest apa tadi? Incest itu hubungan seperti berhubungan dewasa, cuman dengan anggota keluarganya, Mas. Anggota Begini. Pemaksaan coba. hubungan seksual yang dilakukan terhadap Oh, orang iya. dalam lingkup rumah tangga atau yang disebut dalam bahasa Inggrisnya itu marital rape gitu loh. Kalau nggak salah itu tentang kekerasan seksual, Mas. Ya, iya. Nah, yang sepemahamanku kalau pasal itu ini sepemahamanku ya. Jadi dulu masih ingat nggak? Dulu pada saat penyusunan RUU KUHP pada tahun 2019, masih ingat nggak teman-teman pasal yang berbunyi tentang pemerkosaan terhadap istri? Yang tidak boleh memaksa itu ya? Iya. Nah, pasal itu sebenarnya berbicara bagaimana tentang pemaksaan ataupun kekerasan. Misal istri nggak mau lagi sakit ini, istrinya suaminya memaksa melakukan hubungan seksual, maka itu pemerintah memandang bahwa itu adalah tindak pidana karena memaksa, karena pemaksaan. Ketika istrinya tidak mau memberikan tidak mau melayani, maka ketika suaminya memaksa lalu melakukan kekerasan, menyiksa dan lain sebagainya terhadap istrinya, melakukan tindakan-tindakan kekerasan atas ketidakmauan istrinya berhubungan badan, maka itu adalah delik pidana. Kekerasan yang seperti yang kita ketahui itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Itu sepemahamanku tentang pasal itu. Nah, bisa teman-teman bisa disanggah atau ditambahkan bisa. Gini Mas Arif ya. Tadi itu masih ada polemik sebenarnya di pikiranku itu. Kenapa? Apa itu, Mas? Karena kita itu berhubungan itu kan dimungkinkan itu saling suka. Nah, itulah faktor-faktor yang akan menimbulkan suatu peristiwa pidana gitu loh selanjutnya begitu. Nah, yang dibilang seperti mencurangi itu kan itu apa ya? Mungkin persetubuhan juga itu kan suatu kebutuhan manusia gitu loh, yang itu tuh sudah mungkin dari lahir gitu. Yang nggak bisa dipungkiri lagi ya mungkin. Ini juga memang khusus, ini dikhususkan juga di dalam ranah-ranah sekolah itu disahkan Permendikbud nomor 30 tahun 2001 seperti pencegahan penanganan kekerasan gitu, di dalam lingkup perguruan tinggi. Nah, ini juga sedikit polemik ini sama kaitannya hak asasi manusia dengan adanya aturan-aturan seperti ini begitu. Ini kan berarti pemerintah emang condong untuk mengatur warga negaranya
dengan aturan-aturan yang sebenarnya itu mengacu kepada arah privat atau arah pribadi. Ini sebenarnya kan Betul, boleh dilindungi begitu, Mas Arief. betul, betul. Eh, izin Mas ya. Nah, betul, negara itu berusaha sudah memasuki hal privat. Kalau istilahnya negara itu mencoba memenjarakan bahasanya mencoba memenjarakan burung ataupun hal-hal privatnya seorang suami ataupun istri. Nah, kenapa? Jadi kalau tadi misalnya Permendikbud nomor 30, saya pernah membuatkan jurnal tentang kekerasan seksual dalam ranah pendidikan. Saya pernah membuat bagaimana tindakan ataupun perspektif negara itu berusaha memasuki hal-hal privatnya warga negara dengan propaganda untuk kemaslahatan ataupun untuk kesejahteraan. Nah, kalau kita logikakan kembali tentang rumah tangga tadi, kalau seorang suami dia akan berpikir begini, ini istri saya sudah menikahinya, saya sudah membawakan dia mahar, saya sudah membawakan ini, saya sudah ambil dari orang tuanya, terserah saya mau memperlakukan dia seperti apa. Tapi dalam pandangan negara itu tidak boleh. Dalam pandangan negara, apa yang sudah menjadi perjanjian dalam buku perkawinan dan itu mengacu pada undang-undang tentang perkawinan dan itu harus dijunjung tinggi oleh suami ataupun istri tersebut. Jadi seperti yang dikatakan oleh Mas Dimas tadi, hubungan percintaan itu didasari atau hubungan seksual itu didasari atas suka sama suka ataupun saling cinta. Nah, maka dalam keadaan seperti itu, tentang pemaksaan itu, dia akan tetap masuk ke delik pidana dia. Karena pemaksaan yang berujung kekerasan terhadap fisik istilahnya. Seperti itu Mas Dimas. Halo Mas Dimas. Oke Mas. Mungkin kawan-kawan yang ingin menanggapi silahkan ya. Ada Mas Bima juga baru bergabung. Mohon izin ya teman-teman semua, mohon maaf tuh Mas Arief, teman-teman semua baru masuk, baru sampai kos soalnya nih. Siap Bang, selamat datang. Nah, oke. Ya Mas Bima, ya. Ini memang saatnya istirahat sebenarnya. Cuman kita FDK itu mau ngebut dan ini juga apa ya? Gak apa-apa. Lanjut sampai jam 1 malam juga gak apa-apa. Terus ini ya, tadi flashback lagi kalau kita ini lagi berbicara tentang kajian hak asasi manusia dalam pembentukannya rancangan kitab undang-undang hukum pidana begitu. Tadi sudah disebut ada 14 pasal krusial yang sudah sedikit banyak kita kajikan di sini tadi. Ini ada juga yang mengganjal di dalam pasal 427 atau 427 ayat 1 rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang berbunyi setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Kategori 2, maaf. Nah, ini juga menjadi apa ya? Isu-isu juga. Mengapa satu RKUHP ini mengatur tentang ibarat kita ya, kita dewasanya ya, kita teen gitu, itu
nyekoi miras kepada temannya begitu. Mungkin ini juga jadi peristiwa pidana. Nah, bagi teman-teman ya yang mungkin pernah dilakukan itu atau pernah jadi penyintas, ini juga salah satu apa ya, perhatian khusus antara hak asasi manusia tadi kepada kitab undang-undang pidana gitu. Kenapa? Karena pidana kan ultimum remedium. Kalau misalnya kita mabuk itu kan kita lost control, terus kita nggak memikirkan kita di dalam luar sadar sehingga kita mungkin menyuruh teman atau apa, ini menjadi suatu peristiwa pidana. Yang saya tanyakan yang pertama dalam apa ya, adanya pra peradilan ya, dalam polisi yang menyidik itu dalam BAP kan mesti ada pertanyaan, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk apa ya, untuk mengikuti atau akan ditanyai BAP tersebut gitu loh. Dan ini menurut saya bertentangan gitu loh untuk pasal 427 ya ayat 1. Mungkin nanti Mas Arief bisa ini jelaskan lagi. Yang yang selanjutnya saya bilang, setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang keadaan mabuk dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ini berarti ultimum remediumnya main di dalam kita yang sudah lost control atau kita yang sudah tidak sadar gitu. Jadi pertanyaan besarnya, apakah kesadaran kita itu menjadi hak kita, sehingga ketika hak kita itu lagi tidak ada di tempatnya, berarti kita tidak sadar, itu akan menjadi suatu peristiwa yang sah secara pidana gitu, meskipun kita ya sedang tidak sadar. Ini kalau kita tanggapi serius ya, maksudnya ini masih dalam ranah kita minum lalu kita fly gitu ya, nggak tahu. Ini lama-lama ya pidana ini mengatur ketika kita disusupi atau kita dirasuki gitu oleh syaiton sehingga kita melakukan kegiatan-kegiatan pidana, itu juga masih dianggap kegiatan pidana. Nah, mungkin bisa dilanjutkan Mas Arief Rahman, ataupun nanti teman-teman mau ada tanggapan, silahkan langsung saja on mic langsung tanggapi begitu. Oke. Ya, izin Mas ya. Jujur saya belum terlalu mengetahui pasal itu. Tapi betul tadi Mas mengenai pidana itu, hukum pidana itu ultimum remedium dia sebagai akhir daripada persoalan itu sebenarnya. Nah, sebenarnya lagi-lagi saya katakan, kalau saya analisiskan, sebenarnya bingung juga negara melarang orang memperjualbelikan minuman keras, apalagi memberikan terhadap orang lain, terhadap kawan ataupun keluarga. Tapi negara secara tidak langsung melegalkan tentang penjualan ataupun pengedaran minuman keras itu, dan sehingga minuman keras itu masif pengedarannya, masif. Nah, bingung juga. Cuma kalau pasal itu saya analisis, nanti teman-teman bisa menambahkan atau menyanggah. Pasal itu bagaimana tentang pencegahan terhadap pelaku tindak pidana yang dimaksud tersebut. Jadi harus dipahami teman-teman, kalau dalam buku ini Maharus Ali, yang dimaksud tindak pidana itu, sepakat tadi ultimum remedium itu, tindak pidana dia tidak bisa disalahartikan. Pidana itu ada kategori-kategori tertentu. Seperti apa, dalam kondisi apa orang bisa mempertanggungjawabkan pidana tersebut. Ada yang bisa mempertanggungjawabkan pidananya dan ada yang bisa tidak mempertanggungjawabkan pidananya tersebut. Nah, yang bisa mempertanggungjawabkan pidananya adalah orang dewasa yang waras, yang normal istilahnya, dan sadar akan kejahatannya. Sedangkan yang tidak bisa mempertanggungjawabkan pidananya adalah anak kecil ataupun anak di bawah umur ataupun orang yang ada gangguan jiwa, dan ada proses-proses tertentu untuk mereka, misalnya rehabilitasi dan anak kecilnya dikembalikan kepada orang tuanya.
ketika melakukan tindak pidana tersebut. Nah, ketika orang yang melakukan memberi minuman keras terhadap temannya atau menjual minuman keras terhadap atau mengedarkan minuman keras istilahnya, di situ ada kategori-kategori tertentu dalam tindak pidana. Jadi kita tidak bisa sembarangan mengatakan bahwa oh ini tindak pidana, ini harus dipidana, ini sudah melanggar hukum. Enggak bisa. Kita harus masukkan kategori-kategori yang menguatkan bahwa ini adalah tindak pidana atau bukan. Jadi di situ harus diperjelas. Nah, ketika orang penjual ini, si penjual minuman keras ini atau pemberi minuman keras ini, dia sadar nggak apa yang dia lakukan? Apakah dia sadar ketika dia memberikan minuman ini, apakah dia sadar nggak dia telah melanggar hukum atau melakukan tindak pidana? Dia harus diproses di situ secara mekanisme formilnya yang saya sebutkan tadi adalah sebab akibat ataupun kausalitasnya. Dia harus dilihat di situ. Kalau orang ini tidak sadar, maka dia tidak bisa dipidana, dia ada proses-proses tertentu. Nah, ketika Mas Dimas memberikan minuman, misalnya ini Mas Dimas ini memegang minuman keras, tapi memberikan kepada Mas Bima, memberikannya dengan tidak sadar bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang minuman keras tersebut. Dan seandainya Mas Dimas tidak mengetahui bahwa minuman tersebut tidak membahayakan, maka itu tidak bukan alasan yang memperkuat bahwa tindakan itu adalah tindak pidana, bisa dipidana. Nah, jadi maksudku pidana itu dia ada kategori-kategori tertentunya, teman-teman. Tidak bisa dipahami bahwa tindakan ini adalah pidana, tindakan ini adalah pidana. Kalau ultimum remedium itu dipahami secara positivistik, maka itu adalah pemahaman pidana secara material. Jadi pidana secara material. Jadi dia hanya melihat seperti aliran klasik itu, dia tidak melihat sebab dan akibat, tapi dia melihat apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut tanpa melihat situasi dan kondisinya. Seperti itu, teman-teman. Mungkin itu sedikit sependek pemahamanku, bisa dikritik ataupun disanggah, teman-teman, bisa ditambahkan. Mungkin. Terima kasih, Mas Dimas. Saya kembalikan moderator. Oke, Mas Arif Rahman. Kepada teman-teman, kalau mungkin ada yang disanggahkan, silahkan. Saya izin masuk ya, Mas Dimas, Mas Arif. Silakan, Mas. Silakan, Mas Bima, silakan. Siap. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman semua, dan saya mohon maaf karena terlambat masuk Zoom-nya. Tapi pembahasan tadi lumayan keren nih, yang tadi disampaikan sama Mas Dimas. Pasal berapa itu, Mas? Pasal berapa, Mas Dimas? Bentar. Tadi pasal 375 apa ya? 375 ya. Pasal 375 terkait pemberian minuman keras dan penjualan minuman keras terhadap orang yang sudah mengalami Sudah mabuk begitu. Jadi ini yang mau saya bahas. Ya, Terkait pasal 375. Mohon maaf, bisa diulangi nggak, Mas, itu terkait substansi dari pasal 375? sebentar, Mas, dilanjutkan aja. Sini sambil nyari. Oh, siap-siap. Jadi ini tadi sedikit menambahkan dari Mas Arif dan juga sedikit menanggapi terkait yang disampaikan oleh Mas Arif. Jadi
konteks pidana itu, Sorry Mas Bima, ini sudah ketemu. Tadi uh, pasal 427 ayat 1 RKUHP. Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan pada orang yang sedang dalam keadaan mabuk dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Tuh Mas. oke, siap-siap, makasih banyak Mas. Jadi mungkin gini, nah, dalam mekanisme penyidikan itu kan secara otomatis saat emang ingin bukan penyidikan ya, bisa dibilang malah justru penyelidikan. Karena penyidikan itu kan penetapan tersangka dan pencarian dua alat bukti. Dua alat bukti itu digunakan sebagai dasar sehingga seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin saat mekanisme penyelidikan itu kan ada yang seseorang yang memang diduga melakukan suatu perbuatan pidana itu kan akan dimintai keterangannya. Bisa dibilang BAP itu sendiri. Nah, secara otomatis nanti kan akan ditanyai, apakah saudara dengan memberikan keterangan ini dalam keadaan sadar, dan sehat? Nah, pasti kan seperti itu. Nah, rasionalisasinya seperti ini, Mas. Logikanya seperti ini. Saat memang dia masih dalam kondisi yang memang tidak sadar secara kejiwaannya, bukan kejiwaan lah, secara mindsetnya atau pikirannya, secara otomatis dia tidak akan dimintai keterangan. Nah, apalagi kalau misalkan dia mabuk, secara otomatis dia tidak akan dimintai keterangan. Nah, itu kalau misalkan kita membahas dalam konteks penyelidikan. Kemudian yang kedua, tadi itu terkait apa? Dikaitkan dengan ultimum remedium. Nah, sebelumnya saya mau memberi pemahaman dulu kepada teman-teman semua. Definisi dari ultimum remedium itu kan adalah hukum pidana dijadikan sebagai alat terakhir untuk penyelesaian permasalahan. Jadi secara otomatis saat memang pasal 427 ayat 1 draft RKUHP dikaitkan dengan ultimum remedium, secara otomatis bisa dibilang tidak ada yang namanya tidak ada yang namanya keterkaitan kalau misalkan dikaitkan dengan pasalnya. Kalau misalkan substansinya yang memang penyelesaiannya intinya gini lah, kita cari tahu deliknya. Saat memang pasal 427 itu adalah delik aduan, secara otomatis orang yang diberikan seorang subjek yang diberikan minuman atau orang yang membeli minuman dalam keadaan mabuk, saat memang dia ingin mengadukan, berarti itu bisa. Kalau misalkan konteksnya adalah delik aduan. Tapi kalau misalkan delik biasa, otomatis siapapun orangnya saat dia melihat perbuatan tersebut, itu bisa melaporkan. Nah, itu tadi. Cuman gimana ya? Tadi saya banyak yang lupa ya. Tak sambi-sambi. Intinya gini, saya hanya mau menambahkan terkait ini. Pasal 427 itu kalau menurut saya itu bisa dibilang pasal yang cacat, pasal yang prematur. Karena apa? Sebelum adanya pasal tersebut ada yang namanya Undang-Undang Minol, minuman beralkohol. Nah, minuman beralkohol itu sebelumnya masih dalam bentuk kerancangan sama halnya kayak RKUHP, akan tetapi banyak sekali penolakan dan hampir bertentangan juga dengan Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan aturan adat, hukum adat. Nah, secara otomatis itu juga akan berkaitan dengan leg superior derogat legi inferior. Akhirnya Undang-Undang Minol dihapus. Nah, karena memang pemerintah tidak bisa merealisasikan Undang-Undang Minol, akhirnya ada salah satu aturan yang memang membatasi terkait minuman beralkohol, kemudian dicomot dan dicantumkan di salah satu pasal yang tertera di RKUHP yang sekarang menjadi pasal 427. Nah, di situ saya bisa menyatakan, kenapa saya bisa menyatakan pasal tersebut itu prematur, karena apa?
saat memang kedua belah pihak itu menghendaki akan terjadinya suatu perbuatan tersebut, secara otomatis itu tidak bisa dimasukkan dalam konteks pidana. Nah, apabila seorang subjek yang ditujukan atau dijadikan sebagai korban, dia tidak menghendaki suatu perbuatan tersebut terjadi, nah saat dia melaporkan, itu bisa menjadi suatu perbuatan pidana. Tapi pertanyaannya seperti ini, kalau misalkan si korban itu dalam keadaan mabuk, kemudian dia ditawarkan, dia merasa, tapi dia dalam keadaan mabuk, secara otomatis kan orang mabuk kan rasa kesadaran dalam pikirannya itu sedikit menurun, atau bisa dinyatakan hilang, kalau misalnya sudah mabuk total. Nah, berarti kan secara otomatis, bagaimana dia bisa, bagaimana integritas dari argumentasinya saat dimintai keterangan itu bisa dipercaya? Kan pertanyaan seperti itu. Nah, kalau misalkan dari pertanyaan itu kita kaitkan dengan pasal 427, apakah rasional atau tidak saat 427 itu memang benar-benar akan direalisasikan dan dicantumkan di dalam draft RKUHP? Kan seperti itu. Nah, jadi sebelum kita membahas terkait pasal 427, kita harus tahu dulu deliknya apa. Itu. Mungkin simpel dulu itu ya, nanti kita diskusi, kalau misalkan ada yang bantah, monggo. Tapi itu yang menjadi pernyataan saya, dan juga itu yang menjadi tanda tanya saya terkait pasal 427. Mungkin seperti itu. Mungkin itu ya Mas Dimas, Mas Arief, terima kasih banyak. Mas Bima Putra, siap, mantap sekali tadi ya. Memang apa itu namanya, pidana itu choice terakhir ya bagi teman-teman. Ya, karena hukumnya itu sangat menakutkan begitu loh. Jadi menjadi choice yang terakhir atau pilihan yang terakhir sebelumnya. Nah, untuk pidana sendiri ini Mas, saya juga masih bertanya-tanya ini. Di dalam pasal ini tadi itu, saya masih mencari. Karena kenapa draft-draftnya ini juga nggak dibuka ini. Kenapa? Juga kurang tahu ya. Cuman isu ini muncul sehingga masyarakat pada menanggapi gitu loh. Untuk yang pasal 4 berapa tadi? Pasal 427 ayat 2 RKUHP. Nah, kalau ditanya ini delik apa? Delik aduan atau delik biasa? Ini juga menjadi problematik. Kenapa? Karena kalau ini misalnya menjadi delik biasa, ini akan menjadi senjata loh untuk melawan antar teman kita sendiri ataupun ya memang kalau sudah dijelaskan sama Mas Bima ini tadi, misalnya kalau miras itu sudah dilarang begitu kan untuk undang-undang minor yang dibatalkan. Namun ada pengecualian dalam ini undang-undang perda ya, perda yang membolehkan minuman keras gitu, sehingga misalnya ada kegiatan seperti ini yang terjadi terus ini kan peristiwa pidana ya, kita bilang aja pidana. Lalu kita coba bayangkan kalau ini itu adalah delik aduan. Gitu. Tentu saja sebelum kita mengadukan teman kita, seharusnya gitu loh, kita akan menemukan suatu apa ya, kalau di pidana itu upaya perdamaian dulu lah gitu loh, sebelum sebelum menjadi choice terakhir itu kan masih ada upaya perdamaian gitu, sehingga apa yang dilakukan oleh kedua remaja ini menurut saya ialah kenakalan remaja gitu loh, bukan termasuk tindakan pidana. Berarti saya juga sebenarnya menolak gitu loh jika adanya pasal 427 RKUHP ini, menurut saya malah merugikan dari sisi remaja itu sendiri, mengingat remaja itu mempunyai ciri-ciri yang emosinya susah dikontrol, terus lalu mempunyai sistem psikis yang kurang sempurna, yang berbeda tentunya dengan orang dewasa begitu. Ini kan karena kita tidak bisa membatasi itu siapa saja penikmat dari alkohol itu sendiri, apakah alkohol sudah bisa diterapkan dijual dengan label yang benar 18 plus, atau misalnya di daerah kita ya, kita melihat kultur di masyarakat, kita melihat kebiasaan di masyarakat itu masih ada minuman tradisional. Nah, itu bagaimana juga? Karena ini juga menjadi problematika ya yang cocok juga diadukan antara hak asasi manusia kita sebagai kita manusia remaja dengan RKUHP yang menurut saya ini undang-undangnya ini sangat saklek dan sangat mengerikan gitu loh untuk kita menghadapi suatu
kenakalan remaja yang menurut saya masih normal-normal gitu. Asalkan begini Mas, maksud saya begini, misalnya saya mencekoki teman saya, yang berakibat teman saya mabuk, itu menurut saya masih kenakalan remaja. Namun bila dalam tanda kutip mencekoki tadi itu sudah menimbulkan suatu akibat seperti kematian, ini akan berpindah begitu akhirnya. Akhirnya misalnya tadi dari delik aduan kan bisa jadi delik umum gitu. Nah, mungkin itu saja. Eh, Terus lanjutkan ke Mas Rahman. Mungkin ini terakhir nanti bisa menanggapi dan lain sebagainya. Mungkin saya batasi sampai jam 10:40 ya teman-teman. Mungkin itu saya lanjutkan kepada forum. Silakan Mas Arif. Mungkin izin sedikit menanggapi Mas Dimas yang tadi. Yang kalau misalkan konteksnya adalah saat memang pemuda A memberikan pemuda B minuman sampai dia mengakibatkan suatu kematian, berarti itu pasalnya sudah berbeda. Dia sudah melakukan percobaan pembunuhan. Kalau misalkan memang korban daripada orang yang dicekok minum itu dia tidak mengalami kematian. Tapi kalau misalkan dia sudah mengalami kematian, berarti itu kan sudah masuk dalam pembunuhan. Nah, apalagi kalau misalkan memang sudah direncanakan. Nah, makanya kedudukan daripada pasal 427 itu sebenarnya untuk apa? Karena memang kalau bicara kausalitas berarti kan ada sebab dan akibat. Nah, sebabnya orang itu melakukan bukan melakukan ya, bisa dibilang hanya menawarkan, memberikan minuman kepada temannya yang sudah mabuk. Nah, akibatnya apa? Temannya tambah mabuk. Nah, apakah itu bisa dinyatakan atau bisa dikonteskan dalam suatu perbuatan pidana? Berarti kan bisa dibilang itu tidak. Kecuali kalau misalkan temannya orang A dia memberikan minuman yang di dalamnya ada yang kadar alkoholnya itu 100%. Bisa dibilang seperti itu ya. Nah, akhirnya dia mabuk sampai benar-benar hilang kesadaran. Atau bisa analogi simpelnya gini aja deh. Seorang A dia memberikan minuman kepada orang B dan orang A itu sudah tahu emosional dari orang B. Dia memberikan minuman kepada orang B dengan tujuan untuk memancing emosinya sehingga orang B itu bisa membuat keributan. Nah, kalau misalkan konteksnya seperti itu, secara otomatis itu masuk dalam suatu perbuatan pidana. Nanti kita akan lihat juga mestreannya, niatan ataupun tujuan dia melakukan suatu perbuatan tersebut itu apa. Nah, seperti itu. Tapi di sisi lain, itu juga menjadi salah satu pasal yang memang bisa dinyatakan lemah. Karena apa? Kita tidak bisa menilai ataupun melihat tolak ukur daripada mestrea sehingga bisa dinyatakan saat memang dalam konteks penyelidikan saat kita menanyai niatan daripada perbuatan tersebut, niatan daripada pelaku melakukan perbuatan tersebut terhadap si korban itu apa? Perbuatan tersebut itu apa? Itu yang kita tidak tahu. Makanya bisa dibilang kalau misalkan memang konteksnya seperti itu, pasal tersebut bisa dinyatakan lemah. Tapi kalau misalkan memang sesuai, itu bisa dibilang akan berkaitan dan cocok. Simpelnya seperti itu, Mas Dimas. Oke, terima kasih Mas Bima. Ya, mungkin bisa Mas Arif ya, closing sekalian kita menutup ya untuk acara hari ini. Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk Mas Bima dan teman-teman semua moderator atas tanggapan dan tambahannya. Sebenarnya pasal 427 itu rancu juga. Orang mabuk dikasih tambah mabuk lagi, dipidana. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dia harus dilihat. Jadi hukum pidana itu dia tidak sembarangan. Pakat ultimum remedium itu dia sebagai tujuan akhir dari penyelesaian persoalan tersebut. Cuma dalam kalau analisisku itu kan ada pasal lanjutan, ada ayat lanjutan dia.
ayat 2 mengenai pemberian alkohol terhadap anak. Nah, jadi kalau menurutku itu sifatnya mempengaruhi dan melakukan pembahayaan terhadap anak di bawah umur. Misal dalam di era sekarang ataupun dalam keadaan sekarang banyak tersebar semakin masifnya kenakalan-kenakalan remaja di bawah umur. Nah, sehingga ini menurutku ya, sehingga pemerintah memandang bahwa kenakalan remaja ini salah satunya adalah mengenai alkohol, tindakan-tindakan yang melenceng daripada itu. Nah, penyelidikan kenapa aku masukkan sebab dan akibat tadi, sebab persoalan pidana dia tidak bisa dipahami secara positivistik ataupun seperti yang dikatakan seperti yang kita katakan tadi, ultimum remedium itu misalnya ini adalah pelaku lalu dikenakan pidana, selesai persoalannya. Nah, sebenarnya tidak. Dalam pengurusan permasalahan itu, dia harus dilihat tujuan, keadaan dan kondisi pelaku pada saat melakukan tindakan tersebut. Dan itu bisa menjadi argumentatif bagaimana kasus tersebut dilihat membahayakan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana bagaimana? Itu dilihat. Kalau menurut saya pribadi, saya sepakat dengan pendapatnya Mas Bima tadi. Pasal tersebut sangat rancu. Kenapa? Karena dalam redaksi pasal tersebut orang mabuk ditambah dikasih minuman keras lagi. Ini kan redaksinya aneh. Jadi barang siapa yang memberikan alkohol terhadap orang yang mabuk, itu kan aneh. Dalam ini juga ada kelompok-kelompok yang mengatakan juga, tidak hanya kita di sini, tapi ada kelompok, saya baca dalam waktu konsolidasi kemarin, yang mengatakan bahwa pasal tersebut tidak jelas. Dia tidak jelas tentang pengaturan alkohol tersebut, tentang undang-undang alkohol tersebut, ataupun penyebaran masifnya minuman keras tersebut. Nah, jadi dalam konteks RUU KUHP, polemiknya RUU KUHP ini, 14 pasal ini, dia sangat rancu dengan keadaan-keadaan sosial. Kalau kita lihat kondisi ataupun realita objektif hari ini, persoalan yang paling mendasar adalah persoalan yang kita bahas dari awal, seperti persoalan hak asasi manusia, seperti pembungkaman ruang demokrasi, berada di jalanan atau fakir miskin, tentang aborsi, tentang kumpul kebo, dan itu menjadi persoalan yang fundamental untuk kita bahas dalam seminar nanti, ke seminar FDK dan UPSH nanti. Dan beberapa persoalan yang kita bahas dari awal terkait pelanggaran HAM, rancangan RUU KUHP ini, dia tidak melihat dari perspektif hukum modern, melainkan dia melihat dengan perspektif hukum klasik, karena dia sangat bertentangan dengan perspektif hukum modern kalau berbicara hak asasi manusia. Jadi pemerintah, seperti yang aku jelaskan tadi, pemerintah tidak hanya membungkam ruang demokrasi, tapi juga memasuki ranah-ranah privatnya ranah-ranah privatnya warga masyarakat. Jadi kalau istilah kasarnya, ingin digembok kelaminnya warga masyarakat pun ingin digembok oleh negara lewat pasal-pasal yang disusun dalam RUU KUHP tersebut. Nah, jadi bisa semoga kita teman-teman, untuk saya pribadi
bisa mengambil benang merah dari pemaparan. Saya juga masih bingung terkait persoalan pasal-pasal tersebut. Mungkin teman-teman bisa mengkaji secara pribadi ataupun dengan teman-teman yang lain, ataupun kita lanjut nanti pas seminar terkait persoalan hak asasi manusia dalam RUU KUHP ini. Karena yang saya jelaskan tadi itu adalah secara umumnya saja, dan konteks-konteks pidananya belum saya pahami semua. Mungkin itu aja. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih teman-teman. Kembali ke moderator. Ya, Mas Arif Rahman, terima kasih. Oke, teman-teman, berhubung kita sudah di penghujung acara, saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih karena sudah dapat menghadiri acara kita pada malam hari ini. Saya juga bila ingin menyimpulkan tadi itu sangat panjang, tapi saya sedikit menangkap intinya, yaitu bila mana hak asasi manusia yang bersifat kodrati ini menjadi salah ketika pemerintah ingin mengatur hak yang bersifat kodrati yang selanjutnya akan dijadikan bahan untuk saling menjatuhkan umat manusia. Ini akan menjadi tidak manusiawi begitu. Ini melanggar HAM karena hak asasi manusia merupakan hak melekat yang diberikan oleh Tuhan yang tidak bisa digoyahkan dengan apapun. Dan seperti tadi yang sudah diungkapkan pada materi-materi awal, bahwasanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sudah mengcover hak asasi manusia. Dan selain itu, Indonesia juga sudah meratifikasi hak asasi manusia dalam konteks hukum internasional begitu ya. Sehingga Indonesia juga mendukung zero war, dia tidak memihak blok timur maupun blok barat. Untuk itu saya mungkin bisa bisa bersyukur ya kali ini karena bertemu dengan teman-teman, juga mendapatkan insight baru, mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru untuk diskusi pada malam hari ini. Untuk itu, dalam rangka persiapan seminar ya teman-teman, ini kita juga sudah memperoleh sedikit ya, hak itu bagaimana, RKUHP yang bermasalah itu bagaimana, sehingga yang selanjutnya atau lebih masif lagi akan disampaikan oleh praktisi, akademisi, maupun pemateri-pemateri yang handal dari pada acara seminar nanti. Untuk itu, saya Dimas Nugroho berterima kasih pada teman-teman. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Bima, Mas Anggit, Mas Mofris, dan teman-teman yang lain juga. Terima kasih. Sama-sama. Saya N ya.